Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channelnya Crypto and Android Apps ya. Mudah-mudahan ini channel bermanfaat buat teman-teman. Ya, walaupun mungkin tidak seberkualitas yang lain karena memang benar-benar saya pun sebagai pemula ya, terutama untuk saat ini yang paling intens adalah informasi terkait hebohnya lahirnya sebuah cryptocurrency yang bernama P-Network ya. Termasuk pada kesempatan ini saya coba apa bisa dikatakan mengeluarkan cara pandang atau asumsi ya, sharing lah ya, sharing tentang bagaimana itu V-Network, bagaimana itu projectnya ya, bagaimana itu ekosistemnya, bagaimana itu barter ya, kemudian berkaitan dengan juga value daripada currency dari V-Network. Kemudian juga coba kita sedikit ulas tentang market ya, market ID kita karena kita orang Indonesia. Oke teman-teman, sangat menarik dan banyak sekali pembahasan terkait masalah P-Network ya. Yang pertama kita coba sharing nih ya. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya juga bukan seorang ahli kripto, saya juga bukan seorang ahli analisator, saya juga bukan ahli apapun itu. Saya hanya di sini memberikan, mengulas, men-sharingkan cara pandang dan menggunakan logika dari sumber-sumber yang ada, dari pembelajaran sumber-sumber yang ada baik lokal maupun luar ya. Karena ini adalah project, bukan project lokal, tapi ini adalah project global, yaitu project dunia ya. Tentunya kita juga mempelajari untuk hal project seperti ini tidak serta-merta hanya mengandalkan lokal saja, tapi kita harus harus mendapatkan informasi secara menyeluruh ya, karena kita sudah terjun dan ada kontribusi di project ini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa di sini saya bukan siapa-siapa ya teman-teman ya. Di sini saya bukan siapa-siapa, saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli apapun itu. Terlebih terkait masalah project ini saya sama-sama pionir juga ya, yang memang mengharapkan yang terbaik untuk semuanya ya. Namun ketika kita coba pelajari hari demi hari perkembangan seperti apa, project ini seperti apa, dan penerimaan dari khalayak dunia seperti apa, ya itulah yang kita jadikan cerminan, yang kita jadikan pembelajaran buat pengetahuan kita ya tentang project ini. Hal yang menarik adalah di kita ya, yang menarik adalah yang pertama, ini bergulirnya bergulirnya isu-isu ya, isu-isu terkait masalah value daripada koin P ya, P-Network ya. Jadi di sini sangat-sangat ya maklum lah ya, karena kan setiap negara, setiap orang itu sudah pasti ada asumsi yang berbeda, terlebih ini adalah lintas negara ya, ruang lingkupnya dunia. Namun pada prinsipnya yang saya temui dari beberapa sumber ya, saya juga belajar lah dari beberapa sumber, dari beberapa histori ya, terutama saya di sini adalah memegang bagaimana histori dan kesempurnaan sistem yang dibuat. Nah, yang pertama adalah untuk menciptakan sebuah value, pada utamanya di sini adalah kita berbicara memahami syarat-syarat terciptanya value pada sebuah penciptaan mata uang digital atau kripto ya. Tapi memang ada yang membedakan mata uang digital dengan kripto itu berbeda. Nah, untuk Fi Network golongannya itu apa? Nah, ada memang di sana juga
diperdebatkan ya. Jadi ada yang memang mengklasifikasikan ini adalah kripto, ada yang memang ini uang digital. Nah, whatever lah ya untuk masalah itu. Namun pada prinsipnya ketika kita memahami proyek ini arahnya kemana, itu yang harus kita pahami. Arahnya kemana? Kalau memang arahnya muara-muaranya tetap ini akan dijadikan sebuah bisa dikatakan ini apa namanya masuk di bursa listing ya, listing jual beli kripto, aset-aset kripto ya, arahnya kan ke sana, berarti nggak bisa dikatakan uang digital, betul. Tetapi pada prinsipnya secara fundamental digital itu adalah hal-hal yang tidak berfisik tentunya, dengan menggunakan teknologi terbaru saat ini. Apakah itu dalam bentuk software ya seperti itu kan bisa dikatakan digital juga, secara fundamental kan seperti itu. Jadi kita jangan terlalu fanatik terhadap pembedaan antara digital dan currency, misalnya kripto misalkan seperti itu. Tetapi kita secara garis besar bahwa arahnya proyek ini kemana, ya itu aja dulu. Jadi kita nggak usah berat-berat. Saya juga ya belajar lah dikit-dikit gitu biar lebih paham bahwa yang nggak usah dibawa pusing belibet gitu, dan kita juga tidak sekolah di dunia itu gitu kan. Namun kita coba analisa, belajar menganalisa, mempelajari bagaimana ini proyek dan arahnya kemana. Nah terkait hal itu bergulirlah di setiap negara yang namanya dulu itu konsensus ya di tiap negara ya, dan menghasilkan beragam value. Seperti India minta 7.000 saat itu kan, kemudian Singapura minta berapa itu tempo hari 6.700 apa ya, India berapa ya waktu itu, gede, besar juga. Nah dan salah satunya Indonesia posisi diikut di $314 ya, sekitar 4.400.000 lah satu koin. Kemudian namun Cina agak berbeda, dia memberikan value tinggi. Terlebih komunitasnya paling banyak ya, dari 35 juta itu kan dia 12 juta lebih berada posisi pionirnya di Cina. Nah jadi mereka punya power ya untuk memberikan value daripada project pembuatan ini. Nah di situ kita kan belajar ya, kita memahami, menganalisa kok bisa terjadi adanya konsensus, tujuannya buat apa ya kan, seperti itu. Tujuannya buat apa? Oh berarti konsensus ini di tiap negara coba dicek dulu, negara ini inginnya berapa, negara ini inginnya berapa, ya kita berpikir seperti itu aja, sederhana dulu. Oh ini pengennya segini segini segini. Nah ketika timbul di situ polemik perbedaan penerapan value pada sebuah proyek penciptaan kripto ya, tentunya harus dibentuk juga dalam satu bundel yang namanya konsensus global. Nah ini yang saya pahami. Ada lagi, oh berarti memang harus ada konsensus global nih ceritanya ya. Saya cerita, saya coba analisa, belajar sendiri seperti itu. Ada konsensus global, teknisnya seperti apa ya, saya bukan ahlinya, saya nggak tahu. Tetapi yang saya temui yang pertama memang ada konsensus pada trade ya, pada trading, uji coba trading ternyata tembus. Minggu lalu saya coba perhatikan tembus di harga 100.000 US dollar ya, berarti 1,5 miliaran lah ya satu kalau rupiahnya. Kemudian Cina itu memang sudah lama menggaungkan posisi di ketika sudah konsensus tiap negara itu akhirnya prepare, mungkin ya prepare, karena saya juga di sini bukan vendor, di sini juga bukan leader, jadi saya juga saya hanya follower ya. Tapi saya melihat yang menggaungkan nilai tinggi adalah Cina di posisi 314.159 US dollar, setara dengan kalau rupiah 4,4 miliar ya, 4,5 miliar lah kurang lebih seperti itu. Nah ya mungkin ada sebagian orang yang kaget dan mengharapkan itu terjadi, ada sebagian yang memang tidak percaya, dan akhirnya banyak yang mengatakan, yang akhirnya langsung skeptis, ada yang mengatakan halusinasi dan sebagainya ya, intinya seperti itu. Buat saya sih ya, buat saya memang sedikit funny ya, lucu ya. Ya whatever they said,
saya hanya katakan bahwa untuk pemberian ya atau peletakan value pada sebuah kripto itu tidak serta merta asal gitu loh, karena memang di sini lebih sempurna daripada kripto sebelumnya. Kalau kripto sebelumnya menggunakan prime of work mungkin ya, seperti itu bahasa mereka. Jadi mereka juga, kalau yang dulu yang saya tahu itu menunggu daripada adanya siapa yang berani harga sekian, ada berani naik lagi. Misalkan dulu awalnya sorry 1000 koin untuk satu pizza misalkan, kemudian naik lagi 100 koin untuk satu mobil, kemudian 1 koin untuk satu rumah misalkan. Itu kan semakin naik harganya. Nah, mengikuti itu mungkin untuk saat ini pun akan terjadi seperti itu. Namun jika memang itu masih diterapkan saat ini, logika saya nih ya, maaf nih, tolong dikoreksi jika salah ya. Saya juga kan hanya belajar menganalisa. Tolong jangan disalahartikan bahwa ini adalah merupakan asumsi yang benar-benar fix gitu loh. Tidak, saya tidak arah sana. Ini hanya bantu sharing, dan saya juga membutuhkan pendapat bahwa ketika konsensus itu dilakukan tujuannya buat apa, kan gitu. Nah, dulu saya nggak tahu ada konsensus seperti ini atau tidak, tetapi yang saat ini adalah baik adanya memang konsensus itu dilakukan. Untuk apa? Untuk adanya ketika barter awal dilakukan sudah ada value, karena konsensus itu sudah dilakukan. Nah, yang lucu adalah, mohon maaf nih ya, yang lucu adalah ketika global itu digaungkan ya, ketika global itu banyak di beberapa negara menggaungkan value value tinggi lah, posisi di 314.159 US dollar. Mengapa gitu loh? Mengapa masih ada beberapa pionir ataupun vendor ya di Indonesia yang malah melucu kalau menurut saya. Ada yang ya udah barter dengan ini, satu pin network sama dengan 50.000 gitu. Satu pin network sama dengan ini, dan ada beberapa leader ya, mungkin senior ya, mungkin ahli kripto juga. Ya sudah, kalau memang mau pembeli dan penjualnya harga misalkan ya, contoh 1 pi sama dengan diukur dengan 50.000 ya nggak masalah, silakan aja. Itu kan one on one ya, peer to peer misalkan seperti itu. Tapi ya funny aja buat saya, karena kenapa? Karena tidak ada mendukung pada konsensus global. Yaitu berarti buat apa kalau masih ada perbedaan, kan gitu. Konsensus global buat apa fungsinya kalau masih ada perbedaan? Nah, adanya konsensus global itu adalah pemerataan. Karena ketika terjadi itu perbedaan value pada koin di tiap negara, saya rasa ini akan menjadi polemik harga koin ya. Saya rasa akan seperti itu, akan terjadi polemik nantinya. Karena kenapa? Karena saya bisa mungkin ya sebagai orang awam ya, saya bisa katakan ya konsensus gagal dong kalau kayak gitu. Konsensus global gagal, buat apa ada konsensus global kalau masih ada perbedaan, kan gitu. Nah, seperti halnya sekarang Bitcoin, posisi di exchanger, satu koin sekian, semua di negara sekian harganya, nggak bisa dirubah gitu loh. Kalau misalkan Ethereum 15 juta, oke. Jadi kalau rupiah ya mungkin di sekian dolar lah hitungannya kalau didolarkan. Itu berapa ya kalau nggak salah kemarin itu ya, anggaplah 10.000 ya, 10.000 dolar. Ya di negara manapun Ethereum 10.000 dolar. Kan gitu. Nah, lucu gitu kalau misalkan ada pembelokan asumsi, mohon maaf ya, pembelokan asumsi bahwa ya sudah, jangan dulu berpikir orang Indonesia gitu ya. Saya sempat dengar lah ada asumsi bahwa maklumlah katanya orang Indonesia pengennya besar tapi nggak mau ribet dan segala macam. Nggak begitu juga, tetapi di sini adalah prosedur dan proses yang harus kita hargai dan hormati untuk pembelian sebuah harga.
Karena membeli sebuah harga ini adalah, kalau dengan Pi Network ini kita membeli dengan perjuangan, membeli dengan harapan, membeli dengan kasarnya saling membahu optimis untuk kesejahteraan masyarakat lokal kita Indonesia, ya gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk pembangunan nilai pun tidak sebegitu optimisnya, ya mau gimana maju kan gitu. Sementara Cina pun berani, ya mau vendor ataupun pionir sudah sepakat mereka bahwa posisi di 314.159 US dollar, setara dengan 4,4 miliar. Nah ini lucu gitu loh. Nah ini makanya saya kadang butuh informasi, butuh sharing dari teman-teman. Monggo silahkan, barangkali ada pemahaman yang memang saya belajar, analisa saya ini belajar yang salah gitu, dapat infonya salah gitu kan, seperti itu. Karena yang saya lihat ini ekosistemnya sudah bagus banget gitu loh, udah bagus dan udah ya mengarah ke sempurna lah ya, karena ada beberapa fase, termasuk sekarang adalah fase migrasi di mainnet ya, fase mainnet tahap awal migrasi koin itu udah bagus. Kemudian ya udah menurut saya udah cakep lah gitu. Saya juga emang bukan ahli, jadi saya ngerasa ini mantep gitu, rapi gitu loh ngelihatnya. Kemudian ada barter ya, fase barter, jelas memang akan tercipta nantinya ekosistem di barter ini. Vendor pun tidak bisa menerima rupiah. Vendor pun kalau mau rupiah berarti dia si koin kan dibayar pakai koin tentunya, yang saya pahami ya. Nah koin tersebut si vendor kan otomatis kalau mau jadi rupiah dia harus barterkan dulu ke barang yang sekiranya dia bisa jual lagi ke rupiah secara offline, seperti itu. Jadi otomatis ekonomi mutar di situ, perputaran ekonomi terjadi, walaupun awalnya adalah dari sesama komunitas, tetapi effortnya adalah memiliki effort yang positif. Kemana larinya ketika barter itu sudah terjadi? Kan ketika ingin uang fiat, barang yang sudah hasil barteran itu bisa dijual kembali jadi uang fiat, itu udah hak dia dan gak ada yang bisa ngelarang, seperti itu. Nah itulah akan tercipta guliran-guliran putaran ekonomi ya, ekonomi yang berhubungan dengan fiat, bukan hanya di komunitas saja. Effortnya seperti itu, mau tidak mau itu pasti akan tercipta, dan itu no problem sebenarnya. Hanya saja yang jadi problem adalah di pada posisi ramenya masalah value. Nah value ini kalau tidak sama nantinya kesepakatan antara, yang pertama sekarang masih tersentralisasi ya, masih centralized ya, antara developer, kemudian marketplace di tiap negara, kemudian vendor. Itu jika tidak sama, yang saya lihat kemungkinan akan terjadi polemik di sana ya, akan terjadi polemik di sana. Karena apa? Pionir itu kan tidak semua bisa jadi vendor ya, tentunya mereka mengharapkan perubahan kesejahteraan itu dari perjuangan mereka 1, 2, sampai 3 tahun dari yang lalu itu sampai saat ini adalah mengharapkan yang terbaik tentunya. Nah jadi di sini yang kita harus saling topang. Makanya saya lucu kalau memang konsensus global itu tidak pengaruh. Nah ini yang jadi problem, tidak pengaruh gitu loh. Makanya saya lebih jujur ya, kalau nanya diri saya pribadi, saya lebih jujur mendukung konsensus global. Nah ini kenapa kok bilang konsensus global gitu, misalkan seperti itu. Karena saya dapat infonya konsensus global sudah terjadi gitu loh. Entah ya realnya, saya kan nggak ikutan misalkan secara offline ketemu atau secara telepon-teleponan dengan para leader penentu ya, konsensus dan sebagainya, enggak. Tapi saya dapat beberapa info dari beberapa sumber, memang konsensus global sudah dilakukan dan hasilnya merucut di posisi seperti itu, 314.000 lebih ya. Jadi ketika memang masih ada, saya menemukan ada orang yang katanya 1 pi 50.000, 1 pi 15.000, 1 pi,
ini semangatnya di mana buat project ini yang lucu gitu loh, kok nggak semangat. Setiap kripto itu semua orang inginnya naik. Ketika kita punya aset kripto, itu udah posisi kita terdongkrak, tertopang kesejahteraan ekonomi kita. Ini lucu gitu loh, bener loh. Saya kadang-kadang nggak habis pikir loh, kok masih, kalau untuk masalah hater ya, orang yang suka nyinyir itu buat saya oke lah, wajar gitu kan. Jadi itu bukan problem, itu biarkan aja. Karena kan apa namanya, hater itu bisa karena faktornya dia tidak paham, dia hanya guessing aja, tebak menebak, dia hanya apa namanya ya, karena nggak paham lah, akhirnya dia lucu gitu, masa dari gituan doang jadi uang segala macam bla bla gitu kan. Mungkin nggak paham historinya seperti apa, cara membuat kripto itu seperti apa, effort daripada adanya kripto yang memiliki nilai itu seperti apa, karena mereka tidak memahami itu. Wajar kalau saya sih nggak jadiin ini ya, biarkan saja, orang kan berbeda-beda, nggak usah diambil hati, nggak usah jadi, daripada berdebat ya kan, berdebat nguras tenaga buat apa. Pemahaman orang berbeda harus kita hargai. Mereka tidak percaya, ya sudah, kita hormati ketidakpercayaannya, seperti itu ya. Itu menyangkut masalah hater nih, jadi kebahas juga kan. Jadi nggak usah, daripada akhirnya kita buat dosa kan, buat dosa ngomongin lah inilah segala macam, berdebat di medsos. Aduh, saya lucu kadang-kadang, buat apa, biarkan saja. Mau jalanin monggo, enggak ya sudah. Ada komentar buruk ataupun baik ya silahkan, hak masing-masing, nggak ada masalah sebetulnya. Yang jadi masalah itu mempermasalahkan yang bukan masalah, tapi itu masalah mereka, bukan masalah kita. Sebenarnya kita nggak ada masalah, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Walaupun itu dipandang sebuah masalah, kalau kita tidak mempermasalahkan ya nggak jadi masalah kan gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan heboh lah dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. Untuk masalah terkait masalah hater, apakah ini real atau tidak, ini bohong, ini apalah segala macam, terserah, udah biarkan saja. Oke, kembali ke masalah yang tadi, yang value terpanjang juga ya. Jadi ya saya menarik aja sih untuk membahas masalah value ini, karena memang apa namanya, ketika kita kompak ya, sama semua komunitas, saya inginnya adalah kompak, realkan, setujukan posisi konsensus global, itu sudah selesai urusan, nggak ada masalah sebenarnya. Apa yang jadi masalah, apa yang memberatkan, nggak ada kok. Jadi nggak apa namanya, effort daripada nilai konsensus itu kan nanti toh kita juga merasakan kan, seperti itu. Project sebesar ini kalau dihargai cuman 10.000, dihargai cuman 1.000 rupiah kalau untuk di Indonesia, atau 50.000 lah misalkan sebegitu. Proyek sebesar ini lucu, Nicholas saja mungkin dia ya ngomel-ngomel bisa jadi gitu. Gua bikin proyek sebesar ini, semahal ini, biaya triliunan, lu ngehargain segini, gila gak gitu kan, seperti itu. Jadi gitu loh, yang analisa saya seperti itu loh teman-teman ya. Saya bukan ahli kripto, mohon maaf sekali lagi saya tekankan, saya bukan ahli ekonomi, tetapi saya hanya bermain apa namanya, belajar menganalisa, dan tentunya saya juga melihat perkembangan daripada proyek ini. Logika kita bermain, analisa kita bermain, histori juga dilibatkan ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi apa namanya, lucu ketika memang pengorbanan daripada Mr. Nicholas ini kita hargain murah. Ini aduh, ini luar biasa loh. Orang kita nih kalau masih ngehargain murah, kalaupun dia masih dia menjalankan nih, dia pionir tapi menghargai murah gitu loh. Ini luar biasa. Apa ya bahasanya ya, mungkin bisa dikatakan culas kali ya barangkali ya, seperti itu ya. Jadi ya lucu aja gitu. Nicholas ini kan dia menghabiskan mungkin bisa triliunan ya, bisa miliaran, triliunan, menghabiskan modal untuk pembuatan proyek ini. Kita ngehargain murah mah loh. Luar biasa hebatnya orang kita gitu loh. Gitu loh. Jadi ya tolonglah kita logika lah dilibatkan juga lah ya teman-teman ya.
Mohon maaf ini kalau terlalu panjang ya. Mungkin ini aja yang untuk masalah value ya. Value saya mungkin untuk masalah marketplace di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi value saya tekankan lagi, seperti itu pemahaman saya teman-teman. Jadi ini hanya sharing ya. Ya saya lucu aja kalau masih posisi di project dunia, kelas dunia seperti ini. Dianggapnya harga koinnya di harga abal-abal, lucu buat saya, jujur aja seperti itu. Tapi untuk detail secara teknis lah, secara ilmu kripto itulah mungkin yang lain lah yang bisa menjelaskan, ahlinya lah. Tapi saya main logika aja lah ya. Jadi teman-teman bisa jabarkan analisa saya kok bisa seperti itu, ngomong seperti itu ya silahkan. Saya nggak mau berlebih juga berbicara dengan bahasa-bahasa dunia kripto, takutnya teman-teman juga banyak yang awam nggak paham gitu loh. Jadi saya main bahasa biasa aja ya. Jadi kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Salam sukses dan tetap semangat dan dukung konsensus global teman-teman ya. Jadi kita patokannya situ aja. Jadi karena kita harus setara teman-teman ya. Oke, mohon maaf. Ini sudah 26 menit recording saya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi nanti untuk marketplace ya. Marketplace lagi tuh. Marketplace Indonesia ataupun global nanti next video saya coba bahas ya. Jadi saya tadinya mau dibikin satu video tapi terlalu panjang. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.